Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Miasa, sebuah kisah yang berjudul Hantu Kandole. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Daeng, tolong saya. Arman menghentikan langkahnya. Suara itu datang dari semak belukar, lembut tapi terdengar aneh. Matanya menyapu hutan yang diselimuti kegelapan. Pukul 11 malam, seharusnya tidak ada siapapun di sini. Desa terdekat berjarak 10 km. Siapa di sana? Teriak Arman. Tangan kanannya meraba-raba pegangan parang. Di pinggang, sosok wanita berkaos putih muncul perlahan. Bajunya basah kuyup, rambut hitam panjang menempel di bahu. Wajahnya cantik, tapi terlihat pucat seperti bulan. Saya tersesat, Daeng. Sudah berjam-jam mencari jalan pulang. Balasnya dengan suara yang bergetar. Arman mengamati wanita itu dengan mata tajam. Pengalaman berburu 15 tahun mengajarkannya untuk selalu waspada. Dari mana kamu berasal? Tidak ada kampung di sekitar sini. Dari Labuang. Saya mengambil air di sungai, tapi jalan tidak saya temukan kembali. Wanita itu melangkah lebih dekat. Bantulah saya, Daeng. Saya takut sendirian. Sesuatu mengganjal di hati Arman. Labuang memang ada, tapi jaraknya hampir 20 km. Mustahil seseorang bisa sampai ke sini hanya untuk mengambil air. Lagi pula meski basah kuyup, wanita itu sama sekali tidak menggigil kedinginan. Tunggu dulu, kata Arman mundur selangkah. Kenapa kamu tidak kedinginan? Malam ini sangat dingin. Wanita itu terdiam, senyumnya memudar. Apa maksud Daeng? Bajumu basah, tapi kamu tidak bergetar sedikit pun. Arman merasakan bulu kuduknya merinding. Lalu kenapa kakimu tidak berbekas di tanah? Mata wanita itu berkedip sekali. Ketika membuka, warnanya berubah menjadi hitam, menjadi merah menyala. Senyumnya kembali, kali ini lebih lebar, penampakan gigi yang terlalu putih. Pintar sekali kamu, Daeng. Arman berbalik dan berlari. Kakinya melangkah cepat melalui semak belukar, melompati akar-akar yang menghalangi. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal-sengal. Mau lari kemana, Daeng? Suara wanita itu menggema di sekeliling hutan. Tidak ada jalan keluar. Arman terus berlari, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Setiap jalan yang dia lewati, setiap belokan yang dia ambil, selalu berujung pada tempat yang sama. Pohon besar dengan batang berlubang, tepat di mana wanita itu berdiri menunggunya. Ini tidak mungkin, gumam Arman, napasnya mempurung. Aku sudah lari lurus ke utara. Tidak ada yang mustahil di tempat ini, Daeng. Wanita itu melayang mendekati. Kakinya tidak menyentuh tanah. Ini adalah rumah kami. Arman mundur hingga punggungnya menabrak pohon. Wanita itu kini berdiri hanya 3 meter di hadapannya. Wajahnya mulai berubah. Kulit putih menjadi pucat seperti mayat. Mata merah menyala semakin terang. Kamu tahu siapa kami, bukan? Nenekmu pasti pernah bercerita. Memori masa kecil tiba-tiba muncul. Nenek Siti duduk di beranda menceritakan kisah mengerikan kepada cucunya. Jangan pernah masuk hutan sendirian, Arman. Hantu Kandole berkeliaran di sana. Mereka akan memangsa pria yang masuk ke wilayah mereka. Hantu Kandole? Arman berhasil mengeluarkan suara meski tenggorokannya terasa kering. Aku adalah pemimpin mereka. Wanita itu tertawa. Suaranya menggema seperti berasal dari dalam goa. Dan kamu adalah mangsa yang sudah lama kutunggu. Rambut panjang wanita itu
mulai menutupi wajahnya. Dari balik helaian rambut, Arman melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Mata yang seharusnya di atas, kini berada di bawah. Mulut yang seharusnya di bawah, kini berada di atas. Wajah wanita itu berbalik. "Jangan menatapku," bisik Arman mengingat pesan neneknya. Tapi sudah terlambat. Mata merah itu menatap langsung ke dalam jiwanya. Arman merasakan dingin yang menusuk tulang, seakan seluruh darahnya membeku. Tubuhnya tidak bisa bergerak, kaki terasa seperti ditanam di tanah. "Bagus, tatap aku, Daeng." Suara Kandole berubah, gabungan jeritan perempuan. "Rasakan apa yang kami rasakan dulu." Tiba-tiba bayangan-bayangan bermunculan di sekeliling mereka. 13 wanita dengan tubuh terbakar, kulit mengelupas, rambut hangus. Mereka berjalan mengelilingi Arman dengan gerakan patah-patah. Mulut terbuka mengeluarkan suara rengah. "Kami dibunuh di sini." Wajahnya kembali normal, namun mata tetap merah. "Dibakar hidup-hidup oleh para pria yang takut pada kekuatan kami." Pohon-pohon di sekitar mulai berdarah. Getah merah mengalir dari batang, menetes ke tanah. Tanah di bawah kaki Arman terasa panas, seperti api yang menyala di bawahnya. "Sekarang giliranmu merasakan panasnya api." Arman merasakan kulit kakinya mulai memanas. Aroma daging bakar tercium sama. Dia menunduk dan melihat asap tipis keluar dari sepatunya. "Tidak, ini pasti tidak nyata," gumam Arman, berusaha melawan halusinasinya. "Nyata atau tidak, kamu akan merasakan sakit yang sama." Kandole mengangkat tangannya, kuku-kukunya memanjang tajam seperti pisau. "Pria seperti kalian tidak pantas hidup." Satu persatu hantu-hantu pengikut Kandole mendekat. Wajah mereka mengerikan. Mata kosong, kulit hangus dan mengelupas. Mereka mengeluarkan suara seperti kayu yang dibakar, berderak dan menetes. "Kami akan memberimu kematian yang lambat," kata salah satu hantu dengan suara serak. "Seperti yang mereka lakukan pada kami." Arman merasakan sesuatu yang basah mengalir di pipinya. Dia menyentuh dengan tangan yang bergetar. Darah. Entah dari mana darah itu berasal, tapi terus mengalir seperti air mata. "Ini baru permulaan." Wajahnya kembali berubah, kali ini lebih mengerikan. Kulit wajahnya terkelupas seperti kertas terbakar, menampakkan daging merah di bawahnya. "Tunggu sampai kamu melihat wajah asli kami." Perlahan Kandole melepaskan rambutnya yang menutupi wajah. Arman melihat sesuatu yang tidak pernah bisa dia lupakan. Wajah yang seharusnya cantik kini menjadi tengkorak, setengah terbakar. Mata kanan sudah tidak ada, hanya lubang kosong yang menganga. Mata kiri menyala merah seperti bara api. "Inilah wajah asli kami," kata Kandole dengan suara yang berubah menjadi gema dari dalam kubur. "Wajah korban kebencian kalian." Arman tidak tahan lagi. Kepalanya berputar, pandangannya mengabur. Suara jeritan 13 wanita bergema di telinganya semakin keras, hingga terasa seperti akan memecahkan gendang telinga. "Jangan, jangan," bisik Arman sebelum kesadarannya hilang. Dia terjatuh ke tanah hutan yang panas, tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya diam. Hantu Kandole dan pengikutnya mengelilingi tubuh Arman yang tidak sadarkan diri. "Dia belum mati," kata Kandole dengan suara normal. "Biarkan dia hidup, kita akan bermain dengannya nanti." Satu persatu hantu-hantu itu menghilang ke dalam kegelapan. Kandole adalah yang terakhir. Dia berjongkok di samping Arman, mengusap pipi pria itu dengan kuku panjangnya.
Permainan baru saja dimulai, Daeng. Dan kali ini kamu tidak akan bisa kabur. Bekas cakaran itu muncul di pipi Arman. 3 garis tipis yang mengeluarkan darah. Tandanya sudah tertinggal. Arman kini menjadi kandolek. Hutan kembali sunyi. Hanya suara angin yang tertiup di antara pepohonan membawa aroma daging terbakar yang samar. Di satu tempat jauh dari dalam hutan, suara tawa wanita bergema pelan. "Nenek, ada yang aneh dengan Arman." Suara Pak Budi, tukang kayu desa, memecah keheningan pagi di beranda rumah Nenek Siti. Perempuan tua berusia 80 tahun itu mengangkat kepala dari cangkir kopinya. Kerutan di dahinya terlihat semakin dalam. "Aneh bagaimana, Budi? Saya menemukan dia pingsan di pinggir hutan tadi subuh. Tubuhnya penuh cakaran, seperti cakaran harimau. Tapi tidak ada harimau di hutan itu, Nek." Nenek Siti meletakkan cangkirnya perlahan. Tangannya bergetar sedikit. "Di mana dia sekarang?" "Di rumah saya. Dia sudah sadar, tapi terus bergumam hal-hal aneh. Bicara tentang wanita berpakaian putih, mata merah." Pak Budi menggeleng. "Mungkin demam hutan, Nek. Tapi saya pikir Nenek harus mendengar sendiri." Perjalanan ke rumah Pak Budi hanya memakan waktu 10 menit berjalan kaki. Nenek Siti bergerak pelan dengan tongkat kayunya. Namun matanya tetap tajam mengamati sekeliling. Di ruang tamu sederhana, Arman duduk di kursi kayu dengan selimut menutupi bahunya. Wajahnya pucat, mata cekung seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. 3 goresan di pipi kanannya sudah mengering, tapi bekasnya masih terlihat jelas. "Arman, nak," panggil Nenek Siti lembut. Arman menoleh. "Ceritakan pada nenek, apa yang terjadi, nak?" Arman mengangkat kepala, matanya bertemu mata dengan Nenek Siti. "Nenek akan percaya. Coba ceritakan dulu." "Saya bertemu dia, Nek. Kandole." Arman menelan ludah dengan susah payah. "Seperti yang Nenek ceritakan dulu. Wanita berpakaian putih cantik, tapi mengerikan." Pak Budi tertawa kecil. "Sudah aku bilang, Nek, demam hutan, halusinasi karena terlalu lama di hutan sendirian." "Diam, Budi." Nenek Siti mengangkat tangan. Matanya tidak lepas dari Arman. "Lanjutkan, nak. Dia bisa mengubah wujud, Nek. Wajahnya berbalik, matanya merah menyala. Ada hantu-hantu lain bersamanya. Semua wanita dengan tubuh terbakar." Arman menggigil meski cuaca pagi cukup hangat. "Mereka mengelilingi saya. Pohon-pohon berdarah. Tanah di bawah kaki saya panas seperti api." Nenek Siti mengangguk perlahan. Wajahnya berubah serius. "Kamu berhasil kabur?" "Tidak, saya pingsan. Entah kenapa mereka tidak membunuh saya." Arman menunjukkan bekas cakaran di pipinya. "Tapi mereka meninggalkan tanda ini." Pak Budi menatap Nenek Siti dengan bingung. "Nek, jangan percaya Nenek dengan cerita ini." "Budi, panggil Pak Hamka sekarang." "Tapi Nek, sekarang Budi." Pak Budi bergegas keluar dengan wajah bingung. Nenek Siti mendekat ke Arman, mengamati bekas cakaran di pipinya. "Ini bukan cakaran biasa, nak. Ini tanda kepemilikan." "Apa maksud Nenek?" "Kandole belum selesai denganmu. Dia hanya menandai mangsanya." Nenek Siti menggeleng dengan raut wajah sedih. "Kamu harus tahu sejarahnya, nak. Kenapa mereka begitu dendam kepada pria?" Suara langkah kaki terdengar dari luar. Pak Hamka, kepala desa, berusia 50 tahun, masuk dengan napas terengah-engah. "Ada apa, Siti?" "Budi bilang ada masalah dengan Arman." "Hamka, sudah berapa banyak
pria yang hilang dalam 6 bulan terakhir. Pahamka terdiam, wajahnya berubah gelisah. Kenapa? Bertanya begitu. Jawab saja. 3 orang, tapi mereka mungkin pindah ke kota. Atau jangan bohong Hamka, jenazah mereka ditemukan kan? Pahamka duduk berat di kursi. Bagaimana kamu tahu? Karena ini sudah terjadi lagi. Kandole dan pengikutnya bangkit. Nenek Siti menatap Pahamka tajam. Ceritakan pada Arman, bagaimana kondisi jenazah yang ditemukan. Siti, ini akan menakut-nakuti. Dia sudah bertemu langsung dengan mereka. Dia berhak tahu. Pahamka menghela napas panjang. Jenazah pertama ditemukan di dekat sungai Tamaona. Tubuhnya kurus kering seperti mumi. Matanya terbelalak lebar. Dokter bilang seperti dehidrasi parah. Tapi penjelasan dokter tidak masuk akal. Arman merinding mendengarnya. Yang kedua, di lereng bukit Bontoa. Kondisinya sama tapi lebih mengerikan. Rambutnya memutih semua dalam 1 malam. Mulutnya terbuka seperti sedang berteriak. Pahamka mengusap wajahnya. Yang ketiga, baru seminggu lalu ditemukan duduk bersandar di pohon tua dengan mata kosong menatap ke depan. Semuanya pria dewasa yang masuk hutan sendirian. Seperti pola pembunuhan 200 tahun lalu. 200 tahun lalu, Arman berhasil bersuara. Nenek Siti berdiri, berjalan ke jendela yang menatap ke hutan. Tahun 1925 terjadi pembantaian besar-besaran di hutan itu. Para pria desa membunuh 13 wanita yang dituduh sebagai penyihir. Kenapa mereka dituduh sebagai penyihir? Karena kecantikan dan kebijaksanaan mereka yang luar biasa. Para pria takut pada kekuatan mereka. Takut istrinya akan terpengaruh. Nenek Siti menghela napas. Dipimpin oleh seorang wanita bernama Kandole. Dia paling cantik, paling bijaksana dan paling ditakuti. Pahamka ikut bercerita. Nenekmu pernah bilang Kandole bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan menyentuh. Dia juga bisa meramal cuaca, mengetahui di mana ikan berkumpul. Para wanita desa sangat menghormatinya. Namun, para pria melihatnya sebagai ancaman. Mereka takut pengaruh Kandole akan membuat istri-istri mereka tidak patuh lagi. Arman merasakan tenggorokannya kering. Lalu, bagaimana mereka dibunuh? Dikejar ke hutan, dikepung, lalu dibakar hidup-hidup. Kandole dan 12 pengikutnya mencoba kabur, tapi tidak ada yang selamat. Sebelum mati, Kandole mengucapkan kutukan. Tambahan Pahamka dengan suara pelan. Dia berkata, kecantikan yang kalian takuti akan menjadi senjata balas dendam kami. Arwah kami akan memangsa pria yang berani masuk wilayah kami. Arman merasakan dadanya yang sesak. Jadi mereka benar-benar ada. Arwah mereka menjadi hantu penuntut balas. Kelompok pemangsa pria dewasa yang masuk ke hutan sendirian. Nenek Siti kembali duduk. Namun biasanya mereka muncul tiap 10 tahun sekali. Kenapa sekarang sering muncul? Pahamka terdiam lama sebelum menjawab. Mungkin karena rencana pembukaan jalan di hutan itu. Pemerintah kabupaten mau membangun jalan untuk akses ke tambang baru. Mereka marah karena wilayahnya akan dirusak. Gumam Nenek Siti. Kandole sedang mengumpulkan kekuatan untuk balas dendam yang lebih besar. Tiba-tiba saja, foto-foto keluarga yang terpajang di dinding mulai berubah. Wajah-wajah dalam foto perlahan berganti menjadi wajah wanita-wanita dengan luka bakar.
Mata mereka menatap langsung ke arah Arman. "Kalian lihat itu," bisik Arman dengan suara bergetar. Pak Hamka dan Nenek Siti menoleh ke dinding. Pak Hamka melompat dari kursi. "Ya Tuhan, apa itu?" Dalam foto, 13 wanita berdiri dalam barisan. Tubuh mereka hangus, kulit mengelupas, tapi mata mereka menyala merah. Mulut mereka terbuka seperti sedang berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. "Mereka menunjukkan diri," kata Nenek Siti. Suaranya terdengar tenang meski tubuhnya bergetar. "Mereka tahu kita sedang membicarakan mereka." Bau asap tiba-tiba menyebar di ruangan. Asap tipis mulai mengalir dari dapur, membawa aroma daging terbakar yang menyengat. "Dapur!" teriak Pak Hamka. Mereka berlari ke dapur dan mendapati kompor menyala sendiri. Api berwarna biru menari-nari di atas tengku, mengeluarkan suara seperti jeritan perempuan yang terendam. Nenek Siti mengambil ember air dan menyiramnya ke api. Bukannya padam, api malah membesar dan berubah warna menjadi merah menyala. "Api ini bukan api biasa," kata Nenek Siti. "Ini adalah api dendam." Dari dalam api, bayangan wajah Kandole muncul. Mata merah menyala menatap langsung ke arah Arman. "Kamu tidak bisa lari dariku, Daeng." Suara Kandole menggema di dalam api. "Tanda khusus sudah aku tinggalkan di tubuhmu." Arman menyentuh bekas cakaran di pipinya. Lukanya terasa panas dan berdenyut seperti jantung. "Setiap malam, tandaku akan menyebar hingga ke seluruh tubuhmu menjadi milikku." Api tiba-tiba padam, meninggalkan dapur dalam keheningan. Tapi aroma daging terbakar masih tertinggal, bercampur dengan bau balerang. "Hamka," Nenek Siti dengan suara tenang tapi tegas. "Tunjukkan foto korban terakhir pada Arman." Pak Hamka ragu-ragu mengeluarkan ponselnya. "Kamu yakin, Siti? Dia harus tahu." Foto pertama menunjukkan seorang pria sehat berusia 30 tahun tersenyum di depan rumah. Foto kedua menunjukkan jenazah yang sama, tapi kondisinya mengerikan. Tubuhnya kurus kering seperti kayu, kulit menghitam, mata terbelalak, penuh ketakutan. "Perubahan ini terjadi dalam 3 hari, kata Pak Hamka pelan. "Keluarganya bilang setiap malam dia berteriak ketakutan. Bilang ada wanita-wanita yang mengitarinya, menyedot jiwanya perlahan." Arman menatap foto itu dengan mata menyipit. "Apa ini yang akan terjadi padaku?" "Tidak, jika kita mencegahnya," kata Nenek Siti. "Tapi kamu harus berani menghadapi mereka." "Maksud Nenek?" "Satu-satunya cara membebaskan arwah Kandole dan pengikutnya adalah dengan memahami dendam mereka. Kamu harus kembali ke hutan itu." Pak Hamka menggeleng keras. "Itu bunuh diri, Siti. Atau kita biarkan Arman mati perlahan seperti 3 korban sebelumnya." Nenek Siti menatap Arman. "Pilihan ada padamu, Nak." Arman menyentuh cermin kecil di dinding. Wajahnya terlihat pucat. Matanya mulai menghitam di sekitar kelopak. Tandanya memang menyebar. "Berapa lama saya punya waktu?" 3 hari. Setelah itu, jiwamu akan sepenuhnya menjadi milik mereka." Arman menatap keluar jendela ke arah hutan yang gelap di kejauhan. Di satu tempat di sana, Kandole dan pengikutnya menunggu, dan setiap malam mencengkrama mereka pada jiwa yang semakin kuat. "Baik," kata Arman. "Akhirnya saya akan kembali." "Arman, bangun. Sudah waktunya, Nak." Suara Nenek Siti membangunkan Arman dari tidur gelisahnya. Malam ketiga telah tiba. Luka di pipinya kini menyebar hingga leher, berubah menjadi garis-garis hitam yang berdenyut seperti pembuluh darah.
Saya siap, Nek. Pak Imam sudah menunggu di ruang tengah dengan perlengkapan ritual. Pria berusia 60 tahun itu meletakkan keris pusaka di atas kain putih, ditemani mangkuk berisi air cuci dan kemenyan yang mengepul. "Ini keris suling dewata," kata Pak Imam sambil mengangkat senjata tua dengan sarung berukir rumit. "Sudah turun-temurun melindungi desa ini dari gangguan makhluk halus." Arman menerima keris itu dengan tangan bergetar. Logamnya terasa dingin, tapi ada getaran halus yang mengalir ke telinganya, seperti bisikan doa. "Ingat Arman," Nenek Siti memegang bahu pemuda itu. "Tujuanmu bukan untuk membunuh mereka. Mereka sudah mati. Tujuanmu adalah membebaskan arwah mereka dari dendam." "Bagaimana caranya, Nek?" "Tunjukkan bahwa tidak semua pria sama dengan pembunuh mereka 200 tahun lalu. Berbicaralah dengan mereka. Pahami penderitaan mereka." Arman bergegas menganggukkan kepala. Pak Imam mengoleskan air suci ke dahi Arman sambil membaca doa dalam bahasa Arab. Air itu terasa panas di kulit, tapi rasa sakit dari tanda kandole berkurang sedikit. "Kemenyan ini akan melindungimu dari serangan langsung," kata Pak Imam sambil menyerahkan kantong kecil berisi bubuk kemenyan. "Taburkan jika mereka mulai menyerang." "Baik, Pak." Perjalanan ke hutan memakan waktu 20 menit dengan berjalan kaki. Arman bergerak sendirian membawa obor yang nyalanya menari-nari melawan angin malam. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi mencoba menahannya untuk tidak melanjutkan. Tepat di mulut hutan, angin tiba-tiba berhenti. Keheningan total menyelimuti area itu. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Arman mengangkat obornya lebih tinggi. "Kandole, saya kembali seperti yang kalian inginkan." Suaranya bergema, tapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin mencekam. Langkah pertama masuk ke dalam hutan membuat dunia Arman berubah. Pohon-pohon yang tadinya normal kini bergerak perlahan. Cabang-cabangnya meliuk seperti lengan yang mencoba meraih Arman. Tanah di bawah kakinya terasa empuk dan basah, meski tidak hujan berhari-hari. "Kau kembali, Daeng. Kali ini kau tidak akan lolos." Suara Kandole datang dari segala arah bercampur dengan tawa mengerikan. Arman menoleh ke kiri, kanan, tapi tidak melihat apapun. "Di mana kalian?" "Kami ada di mana-mana. Hutan ini adalah kerajaan kami." Bayangan tipis mulai muncul di antara pepohonan. Satu persatu wanita berpakaian putih melayang dari balik batang-batang pohon. Tubuh mereka setengah terbakar, kulit mengelupas, mata menyala merah dalam gelap. 12 pengikutku." Suara Kandole semakin jelas. "Mereka sudah 200 tahun menantikan momen ini." Hantu-hantu itu bergerak mengelilingi Arman dengan gerakan patah-patah. Tulang mereka bergeretak. Setiap kali bergerak, mulut terbuka mengeluarkan asap hitam. "Kalian pernah hidup seperti saya," kata Arman sambil mencoba tetap tenang. "Kalian punya keluarga, punya impian." Salah satu hantu berdiri tepat di depan wanita muda dengan separuh wajah hangus. Mata kiri meleleh keluar dari rongga. "Impian." Suara hantu itu seperti kayu terbakar. "Impianku terbakar bersamaku, sama seperti impianmu akan terbakar malam ini." Hantu lain mendekat dari belakang. Tangannya yang tinggal tulang mencengkram bahu Arman. "Kami tidak butuh simpati pria. Kami hanya butuh jiwa kalian untuk menebus dosa masa lalu." "Tunggu." Arman mencoba mengeluarkan foto keluarganya.
Saya punya istri dan anak perempuan. Saya tidak seperti pria yang membunuh kalian. Kandole akhirnya muncul dari balik pohon besar. Tubuhnya tinggi menjulang, setengah cantik, setengah mengerikan. Wajah kanan masih indah, tapi wajah kiri hangus dengan mata merah menyala. Semua pria sama. Kalian takut pada kekuatan perempuan. Makanya kalian membunuh kami. Tidak benar, bantah Arman. Saya mengajari anak saya untuk kuat, untuk berani. Kandole tertawa. Suaranya menggema dari 13 mulut sekaligus. Mulut manis, tunjukkan buktinya. Hutan tiba-tiba berubah menjadi area pembantaian 200 tahun lalu. Api menjulang tinggi, asap hitam mengepul ke langit. Arman berdiri di tengah lingkaran api dengan 13 hantu mengelilinginya. Rasakan apa yang kami rasakan. Api mulai merambat ke kaki Arman. Rasa panas yang keluar biasa membuat kulitnya melepuh. Dia berteriak kesakitan, jatuh berlutut. Ini baru permulaan, bisik salah satu hantu di tengahnya. Kami mati dalam siksaan berhari-hari. Kandole merubah wujudnya menjadi monster dengan 13 wajah wanita yang terbakar. Mulut-mulut itu terbakar bersamaan mengeluarkan jeritan yang memekikkan telinga. Sekarang jiwamu akan menjadi milik kami. Kandole menjulurkan tangan yang berubah menjadi cakar panjang. Cakar itu menembus dada Arman, langsung mencengkram jantungnya. Tidak, teriak Arman sambil mencoba melepaskan cengkraman itu. Namun tubuhnya mulai mengering, kulitnya mengerut seperti daun tua. Rasakan, jiwamu tersedot perlahan, kata Kandole sambil menyeringai. Seperti yang kami rasakan saat terbakar hidup-hidup. Arman merasakan kekuatannya terkuras cepat. Matanya mulai kabur, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya yang tadinya berisi kini mulai kurus seperti tulang berbarut kulit. Tolong, tidak ada yang akan menolongmu. Hantu-hantu lain tertawa bersamaan. Seperti tidak ada yang menolong kami dahulu. Dari dalam kabut, Arman melihat bayangan-bayangan korban sebelumnya. 3 pria yang menjadi mumi kering. Mata mereka terbelalak ketakutan. Mereka berdiri seperti tentara, hantu, siap melayani Kandole. Bergabunglah dengan mereka, bisik Kandole di tengah Arman. Jadilah budak kami untuk selamanya. Arman merasakan jiwanya hampir terlepas penuhnya. Kesadarannya tinggal sepersekian detik. Tubuhnya sudah seperti mayat kering. Keris di tangannya terjatuh. Jimat perlindungan sudah tidak berfungsi. Saya Arman, mencoba bicara, tapi suaranya hilang. 90% jiwamu sudah menjadi milik kami, kata Kandole, sambil menarik cengkraman lebih dalam. 10% lagi, dan kau akan menjadi budak abadi. Hantu-hantu pengikutnya menari-nari gembira di sekitar Arman yang sekarat. Mereka menyanyikan lagu kematian dengan suara harmoni yang mengerikan. Besok malam kami akan berburu keluargamu, istrimu yang cantik, anakmu yang pintar. Mereka akan merasakan siksaan yang sama. Mata Arman yang hampir tertutup terbelalak mendengar ancaman itu. Tapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk melawan. Jangan sakiti mereka, bisiknya dengan napas-napas terakhir. Kandole tertawa puas. Kau sudah tidak punya hak untuk meminta apa-apa. Dengan cengkraman terakhir, Kandole menarik sisa jiwa Arman. Pemuda itu pingsan total, tubuhnya jatuh terkulai seperti boneka rusak. Hantu-hantu itu menatap tubuh Arman yang hampir mati dengan kepuasan. Tinggal 10% lagi dan mereka akan punya budak baru sekaligus akses untuk memangsa keluarganya.
Biarkan dia hidup 1 malam lagi, kata Kandole sambil melayang menjauh. Biarkan dia merasakan penyesalan sebelum menjadi milik kita sepenuhnya. Hutan kembali sunyi. Arman terbaring tidak berdaya di tanah. Napasnya sangat lemah, kulitnya kering seperti kertas tua. Di kejauhan mata merah, 13 hantu masih mengawasinya dalam gelap. Malam ini mungkin malam terakhirnya sebagai manusia. Besok dia akan menjadi monster seperti mereka, dan keluarga yang dicintainya akan menjadi mangsa selanjutnya. Bangun budak baru kami. Suara Kandole membangunkan Arman dari pingsannya yang menyakitkan. Tubuhnya sudah berubah drastis, kulit mengering seperti pria tua. Mata cekung, tulang rusuk terlihat menonjol dengan jelas. Hanya 10% saja jiwanya yang tersisa. Lihatlah dirimu sekarang. Hantu-hantu pengikut Kandole tertawa bersamaan. Hampir sama dengan kami. Arman mencoba bangkit, tapi tubuhnya gemetar hebat. Separuh dadanya sudah seperti tulang berkulit. Napasnya tersengal-sengal. Setiap helaan napas terasa seperti silet di tenggorokan. Keluargaku, keluargamu. Kandole melayang mendekat dengan wujud yang semakin mengerikan. Sudah waktunya berburu mereka. Arman menggeleng hebat. Dari kegelapan hutan muncul bayangan-bayangan baru. Arman melihat sosok istrinya Sari sedang tidur di rumah. Anaknya yang berusia 7 tahun Ayu bermimpi indah di sampingnya. Tidak, Arman berteriak dengan sisa tenaganya. Istrimu cantik sekali, bisik salah satu hantu pengikut. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam panjang, sempurna untuk disiksa. Kandole mengulurkan tangannya, memperlihatkan gambar mengerikan. Sari terbangun dengan mata ketakutan, melihat hantu-hantu mengelilinginya. Ayu menangis, tubuh kecilnya bergetar hebat. Mereka akan merasakan api yang membakar tubuh kami, kata Kandole sambil menjilat bibirnya yang hangus. Perlahan-lahan dimulai dari ujung kaki. Arman melihat gambaran istrinya tersiksa. Kulit Sari mulai melepuh, rambutnya terbakar. Anaknya berteriak memanggil ayah yang tidak pernah datang menolongnya. Hentikan! Arman mencoba merangkak, mendekat, tapi tubuhnya sudah tidak mampu. Kau sudah tidak punya hak untuk berbicara. Jiwa kau hampir sepenuhnya milik kami. 12 hantu pengikut mulai bergerak keluar dari hutan. Gerakan mereka patah-patah tapi cepat. Mata merah menyala. Dalam gelap mereka membawa aura kematian yang membuat dedaunan layu seketika. Kami akan pergi sekarang, bisik hantu berambut panjang dengan wajah setengah terbakar. Keluargamu akan menjadi korban ke-14 dan 15. Arman menatap kepergian mereka dengan putus asa. Tubuhnya sudah tidak mampu bergerak. Jimat pelindung sudah hancur. Keris suling dewata tergeletak jauh dari jangkauannya. Tunggu, suaranya hampir tidak terdengar. Kandole berhenti menatap Arman dengan mata merah yang berkedip-kedip. Apalagi budak? Ambil jiwa saya sepenuhnya. Arman terbatuk. Darah hitam keluar dari mulutnya. Tapi jangan sakiti keluarga saya. Hutan tiba-tiba sunyi. Angin berhenti bertiup. Suara hantu-hantu lain juga terdiam. Kandole melayang kembali. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Apa yang kau katakan? Saya rela mati. Arman menatap Kandole dengan sisa kekuatannya. Ambil seluruh jiwa saya sebagai ganti keselamatan keluarga saya. Hantu-hantu pengikut bergerombol kembali. Mata mereka terlihat penasaran. Mereka berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Kau mau mengorbankan hidupmu untuk mereka? Tanya Kandole tidak percaya. Iya, Arman mengangguk lemah. Mereka tidak bersalah.
Mereka tidak pernah menyakiti siapa-siapa. Kandole terdiam cukup lama. Wajahnya yang cantik di sebelah kanan menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca. Untuk pertama kalinya dalam 200 tahun dia ragu. Kau berbeda. Arman mengumpulkan sisa tenaganya untuk berbicara. Setiap kata yang keluar terasa seperti paku yang ditancapkan ke tenggorokan. Saya bukan pria yang membunuh kalian dulu. Saya mengasihi istri saya. Saya menghormati anak perempuan saya. Mulut manis, geram salah satu hantu pengikut. Semua pria pandai berbohong. Tidak, Kandole mengangkat tangan menghentikan hantu lain. Ada yang berbeda dari dia. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok-sosok kecil, anak-anak berusia 5 tahun hingga 10 tahun. Wajah mereka bersih tanpa luka bakar. Mereka melayang dengan pakaian putih. Mata mereka sedih tapi tidak marah. Ibu, salah satu anak memanggil Kandole dengan suara lembut. Kandole tersentak. Hantu-hantu pengikutnya juga berhenti bergerak. Anak-anakku, bisik Kandole dengan suara yang bergetar. Ibu sudah cukup lama marah, kata anak perempuan kecil dengan rambut digapang dua. Sudah waktunya pulang, Bu. Arman melihat perubahan drastis di wajah Kandole. Air mata darah mengalir dari mata merahnya. Hantu-hantu pengikutnya juga mulai menangis. Suara mereka berubah menjadi dari jeritan jadi isakan. Tapi dendam kami, kata Kandole dengan suara pecah. Dendam hanya membuat ibu semakin jauh dari kami, jawab anak-anak laki-laki berusia 7 tahun. Kami menunggu ibu di tempat yang damai. Kandole menatap Arman yang tergeletak sekarang. Pemuda itu masih berusaha tersenyum meski tubuhnya hampir menjadi mayat. Kau benar-benar rela mati untuk keluargamu tanpa ragu, bisik Arman. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang ayah dan suami. Kandole terdiam lama. Hantu-hantu pengikutnya juga tidak bergerak, menunggu keputusan pemimpin mereka. Dulu kami juga memiliki keluarga seperti itu. Suami yang menyayangi, anak-anak yang mengasihi. Kalian semua kehilangan semua itu karena ketakutan. Pria-pria masa lalu. Arman terbatuk lagi. Tapi jangan biarkan dendam membuat kalian seperti mereka. Kandole menutup mata. Air mata darah semakin deras ketika membuka mata. Wajahnya sudah berubah, tidak lagi mengerikan, tapi terlihat sedih dan lelah. Kami telah menjadi monster, sama seperti mereka yang membunuh kami. Hantu-hantu pengikutnya mulai berubah juga. Luka bakar di tubuh mereka memudar. Wajah mereka kembali cantik seperti sebelum kematian. Maafkan kami, kata hantu berambut panjang sambil berlutut di samping Arman. Kami telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Arman merasakan sesuatu yang aneh. Jiwa yang sudah hampir hilang mulai kembali perlahan. Tapi tubuhnya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Tidak apa-apa, kalian juga korban. Kandole melayang turun, berlutut di samping Arman. Tangannya yang cantik menyentuh pipi pemuda itu dengan lembut. Ada satu cara untuk menyelamatkanmu. Tapi apa? Tapi kami harus mengorbankan diri kami sepenuhnya. Tidak akan ada hantu Kandole lagi di dunia ini. Arman menggeleng lemah. Jangan, kalian sudah menderita cukup lama. Ini pilihan kami, kata Kandole sambil tersenyum. Senyuman pertama dalam 200 tahun terakhir. Untuk menebus dosa-dosa kami. Hantu-hantu pengikutnya mengangguk bersamaan. Anak-anak remaja juga tersenyum senang melihat ibu-ibu mereka menemukan kedamaian. Tidak, Arman mencoba bangkit tapi gagal.
keluarga saya aman. Itu sudah cukup. Kandole mengangkat keris suling dewata yang tergeletak di tanah. Mata logamnya berkilauan di bawah cahaya bulan. Jiwa yang tulus harus dibayar dengan jiwa yang tulus, katanya sambil memegang gagang keris. Jangan, tapi sudah terlambat. Kandole menusukkan keris itu ke jantungnya sendiri. Cahaya putih bersinar terang dari lukanya menerangi seluruh hutan. Untuk kedamaian, bisik Kandole sebelum tubuhnya hancur menjadi serpihan cahaya. Satu persatu, hantu-hantu pengikutnya melakukan hal yang sama. Mereka menghilang dalam cahaya putih, diikuti anak-anak mereka yang tersenyum bahagia. Cahaya itu mengalir menuju tubuh Arman, memulihkan sebagian jiwanya. Tapi kerusakan pada tubuhnya sudah terlalu parah. Dia masih akan mati, hanya saja tidak menjadi hantu. Terima kasih, bisik Arman pada cahaya-cahaya yang menghilang. Hutan kembali normal, pohon-pohon tidak lagi bergerak. Tanah tidak lagi terasa panas. Angin malam bertiup lembut membawa aroma bunga yang harum semerbak. Arman terbaring tenang di atas tanah. Tubuhnya masih kurus dan lemah, namun pancaran matanya bersinar damai. Dia tahu keluarganya sudah aman. Sari, ayo, bisiknya sambil menatap langit berbintang. Maafkan ayah. Napasnya semakin lemas, jantungnya berdetak perlahan. Semakin lambat setiap detiknya. Tapi dia tidak takut. Dia tahu pengorbanannya tidak sia-sia. Ketika fajar menyingsing, Nenek Siti dan Pak Iman menemukan jenazah Arman di tengah hutan. Tubuhnya sudah normal kembali, wajahnya tersenyum damai. Di sampingnya keris suling dewata bersinar bersih. Dia berhasil, bisik Nenek Siti sambil menangis terseduh. Dia membebaskan arwah-arwah itu. Pak Iman mengangguk sambil menutup mata Arman. Dengan mengorbankan hidupnya sendiri, mereka membawa jenazah Arman kembali ke desa. Berita kematiannya menyebar dengan cepat. Kecelakaan berburu, kata mereka. Tidak ada yang tahu tentang pengorbanan sesungguhnya. Sari menangis memeluk jenazah suaminya, Ayu yang masih kecil. Tidak mengerti mengapa ayahnya tidak bangun lagi. Ayah pergi ke tempat yang jauh sayang, bisik Sari sambil mengelus rambut anaknya. Tapi dia akan selalu menjaga kita. Pemakaman berlangsung sederhana di pemakaman desa. Hanya keluarga dan tetangga dekat yang hadir. Tidak ada pidato panjang tentang kepahlawanan. Tidak ada pengakuan atas pengorbanannya. Arman dimakamkan sebagai pemburu biasa yang malang, bukan sebagai pahlawan yang menyelamatkan banyak nyawa. Pengorbanan yang tulus. Malam setelah pemakaman, Nenek Siti duduk sendirian di rumahnya. Dia menatap foto Arman di atas meja. Air mata mengalir deras. Di luar, jendela hutan yang dulu mencekam kini terlihat damai. Tidak ada lagi mata merah yang mengintai. Tidak ada lagi cerita mengerikan di malam hari. Kandole dan pengikutnya telah pergi, menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Arman juga telah pergi, meninggalkan keluarga yang aman dan desa yang damai. Namun cerita mereka tidak akan pernah diketahui dunia. Hanya Nenek Siti dan Pak Iman yang tahu kebenaran di balik kematian Arman. Semoga arwahmu tenang, nak. Kau sudah pulang sebagai pria terhormat. Angin malam bertiup pelan, menggerakkan tirai jendela. Seolah ada yang menjawab doanya dengan lembut. Di kejauhan cahaya kecil berkedip di atas makam Arman. Cahaya itu bergerak perlahan menuju rumahnya, seolah ingin memastikan keluarga yang ditinggalkannya baik-baik saja. Sari yang sedang menidurkan Ayu tiba-tiba merasakan kehadiran yang familiar. Kehangatan yang selama ini selalu membuatnya tenang. Dia tersenyum dalam tangis. Terima kasih sudah melindungi kami. Cahaya itu berkedip sekali, kemudian menghilang. Arman telah memenuhi tugasnya.
sebagai suami dan ayah, bahkan setelah kematiannya. Pagi berikutnya, bunga-bunga liar bermekaran di sekitar makam Arman. Bunga putih yang harum tidak pernah ada sebelumnya di daerah itu. Penduduk desa menganggapnya sebagai tanda berkah. Wah, bunga ini sangat indah. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah tanda terima kasih dari arwah-arwah yang telah dibebaskan. Kandole dan pengikutnya meninggalkan jejak terakhir mereka sebelum pergi ke alam baka. Hutan Kandole kini menjadi tempat yang aman untuk dikunjungi. Pemburu tidak lagi takut masuk ke sana. Anak-anak desa bermain di pinggirnya tanpa rasa takut. Tapi di antara pohon-pohon itu kadang terdengar bisikan lembut. Bukan bisikan mengerikan seperti dulu, tapi bisikan yang menenangkan. Seolah ada yang menjaga tempat itu dengan penuh kasih. Daeng Arman, bisik angin pada dedaunan, pahlawan yang tidak dikenal. Dan di satu tempat yang jauh, di alam yang damai. Arman tersenyum, dia tahu pengorbanannya tidak sia-sia. Keluarganya aman, desanya damai, dan arwah-arwah yang tersiksa telah menemukan ketenangan. Kadang-kadang cinta sejati harus dibuktikan dengan pengorbanan terbesar, dan kadang-kadang kepahlawanan terbesar adalah yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih.